Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Gofari, jurusan Siasah Syariah NPM 18210203, dosen pengampu Agus Devrianto MAG. Secara garis besar, objek pembahasan sistem politik Islam meliputi siasah dusturiah dalam fiqh modern disebut dengan hukum tata negara. Beberapa hal yang berkaitan dengan siasah dusturiah antara lain persoalan imamah, persoalan rakyat, persoalan baiat, persoalan waliul ahdi atau pemimpin atau khalifah, persoalan perwakilan rakyat. Siasah dauliyah biasa disebut dengan hukum internasional atau hukum dalam hubungan antar bangsa. Sedangkan dasar-dasar siasah dauliyah antara lain mewujudkan kesatuan umat manusia, mewujudkan keadilan, menghargai persamaan, menghargai kehormatan manusia. Siasah maliyah mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Siasah maliyah meliputi pembahasan prinsip-prinsip dalam kepemilikan harta, tanggung jawab sosial dalam masalah harta, zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, usyar, aturan dalam eksploitasi sumber daya. Jawaban nomor 2, signifikasi yaitu ilmu persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dalam pandangan Islam. Pemikiran politik Islam berbicara negara dan pemerintahan oleh ahli teori politik Islam menyebabkan dua tujuan. Pertama, untuk menemukan cita-cita Islam pada negara atau pendirian pemerintahan. Kedua, untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam pada proses pelaksanaan negara atau pemerintah. 2. Signifikasi yaitu ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dalam pandangan Islam. Pemikiran politik Islam berbicara negara dan pemerintahan oleh ahli teori politik Islam menyebabkan dua tujuan. Pertama, untuk menemukan cita-cita Islam pada negara atau mendirikan pemerintah dengan mencoba menjawab pertanyaan apa negara ini menurut Islam. Kedua, untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam pada proses pelaksanaan negara atau pemerintah, menekankan aspek praktis dan substansial adalah dengan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana isi negara menurut paradigma Islam. Jika pendekatan pertama didasarkan pada asumsi, itu berarti Islam memiliki konsep tertentu negara dan pemerintahan. Manusia dengan Tuhan saja. Sebaliknya, Islam adalah agama lengkap. Di dalamnya terdapat sistem ketenagaan. Yang ketiga, hadis tentang praktik politik Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa umat-umat dahulu menjadi rusak karena jika para pembesar negara atau orang ternama mencuri, dibiarkan begitu saja. Tetapi jika orang-orang kecil atau orang bawahan mencuri, cepat-cepat melakukan proses hukum dan mengenakan hukuman besar atau berat kepadanya. Lalu Nabi bersumpah di hadapan masyarakat, demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya. Hadis Nabi tersebut dapat dijadikan referensi dalam menegakkan supremasi hukum. Karena dalam menegakkan supremasi hukum harus dilaksanakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan pidana. Siapapun dia, pembesar negara, anak pembesar, orang kaya, rakyat kecil, dan proses hukum harus dijalankan secara jujur. Begitu saja presentasi video dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.